Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Himakta Channel. Pada segmen Himakta kelas kali ini, kita akan membahas tentang aset tetap. Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen. Contohnya yaitu aset tetap seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Aset tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud. Yang kedua, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi. Yang ketiga yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi. Penggolongan biaya. Untuk yang tahap 1, apakah barang yang dibeli mempunyai umur manfaat yang panjang? Jika iya, maka barang tersebut dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan, baik sebagai aset tetap ataupun investasi. Jika tidak, maka barang tersebut diklasifikasikan dan dicatat sebagai beban. Untuk tahap yang kedua, yaitu apakah aset digunakan dalam kegiatan normal operasi. Jika iya, aset diklasifikasikan dan dicatat sebagai aset tetap. Jika tidak, aset diklasifikasikan dan dicatat sebagai investasi. Akuntansi untuk penyusutan. Seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap selain tanah kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa. Akibatnya, biaya peralatan, gedung, dan pengembangan tanah perlu dipindahkan ke akun beban secara sistematis selama umur manfaatnya. Pemindahan biaya ke beban secara berkala semacam ini disebut penyusutan atau depresiasi. Terdapat 3 faktor yang menentukan beban penyusutan, antara lain 1. Biaya awal aset tetap atau biaya perolehan. Yang kedua, umur manfaat yang diharapkan. Dan yang terakhir ketiga yaitu estimasi nilai pada akhir umur manfaatnya atau nilai residu. Terdapat 3 metode penyusutan yang paling sering digunakan, antara lain 1. Penyusutan garis lurus, yang kedua penyusutan unit produksi, dan yang ketiga yaitu penyusutan saldo menurun ganda. Metode garis lurus. Metode ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahunnya selama umur manfaat aset. Metode unit produksi. Metode ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi. Metode ini dapat dinyatakan dalam jam, mil, atau jumlah kuantitas produksinya tergantung dengan asetnya. Metode unit produksi diaplikasikan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan penyusutan per unit. Penyusutan per unit sama dengan biaya nilai residu dibagi dengan total unit produksi. Untuk yang kedua yaitu tahap 2 menghitung beban penyusutan. Beban penyusutan sama dengan penyusutan per unit dikali total unit yang diproduksi. Metode saldo menurun ganda. Metode ini menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi umur manfaat aset. Ada 3 tahapan dalam metode ini, yaitu sebagai berikut.
Membandingkan metode penyusutan. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan periodik yang sama selama umur manfaat aset. Metode unit produksi menghasilkan jumlah beban penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah aset yang digunakan. Metode saldo menurun ganda menghasilkan jumlah penyusutan yang lebih tinggi pada tahun pertama penggunaan aset, diikuti dengan jumlah yang menurun secara bertahap. Pelepasan aset tetap. Aset tetap yang tidak lagi berguna dapat dibuang atau dijual. Dalam kasus ini, seperti ini nilai buku dari aset harus dihapus dari akunnya. Menjual aset tetap. Ayat jurnal untuk menjual aset tetap sama dengan ayat jurnal di atas. Perbedaannya adalah kas yang diterima harus dicatat. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku aset, akan menghasilkan laba dan sebaliknya. Sumber daya alam. Aset tetap memiliki beberapa perusahaan, meliputi kayu, biji, besi, mineral, atau sumber daya alam lainnya. Oleh karena sumber daya ini dipanen kemudian dijual, sebagian biaya didebit ke akun beban. Proses memindahkan biaya sumber daya alam ke akun beban disebut depresi. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Semoga video ini membantu kalian ya dalam memahami materi. Semangat belajar, semangat terus untuk terus belajar. Sekian dulu video pembelajaran high class kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk tahu video-video kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.